claims number, we could expect a real doozy. People love to hate on the UN about its ability to create Every change. country in the Security Council is there in order to protect human interests, the interest of humanity as a whole. Sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional, dan juga tentu neraca pembayaran. Sedangkan kurs valuta asing adalah harga mata uang suatu negara dalam unit komoditas tertentu seperti emas dan perak, ataupun mata uang negara lain. Sistem moneter internasional berjalan melalui 5 tahap evolusi. Bimetalisme yang diterapkan sebelum 1875, standar emas klasik yang diterapkan 1875 hingga 1914, interwar period yang diterapkan pada tahun 1915 hingga 1944, sistem Bretton Woods yang diterapkan pada tahun 1944 hingga 1973, dan rezim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali yang diterapkan mulai pada tahun 1976. Sistem ini merupakan salah satu sistem moneter yang pernah diberlakukan di berbagai negara di dunia. Seperti namanya, sistem ini memiliki acuan nilai yaitu logam. Sejarah mencatat sistem ini diperkenalkan sejak 7 abad sebelum Masehi oleh penduduk di wilayah Lydia dan Ionia. Prinsip pertukaran pada masa awal penerapannya adalah menggunakan perbandingan nilai dua logam. Misalkan, pada 1 ons emas setara dengan 15 ons perak, maka pertukaran di antara keduanya adalah 1:15. Dalam penerapannya, mengikuti prinsip hukum Gresham, yaitu rasio pertukaran antara dua logam secara resmi adalah tetap dan logam yang berlimpah adalah yang dipakai sebagai alat tukar atau uang. Salah satu permasalahan klasik yang muncul seperti uang buruk mengusir uang baik, yaitu ketika uang buruk menjadi lebih langka dan uang baik menjadi berlimpah, maka timbul permasalahan ketersediaan uang. Standar emas merupakan sistem moneter yang menjadikan emas sebagai acuan dalam menentukan nilai mata uang yang berlaku di suatu negara dan sebagai dasar untuk menentukan nilai tukar dengan mata uang negara lain. Standar emas berlaku pada tahun 1875 sampai dengan tahun 1914 yang menggantikan sistem bimetalisme. Terdapat 3 syarat implementasi standar emas. Yang pertama adalah hanya emas yang dijamin mata uang logam tidak terbatas. Yang kedua, terdapat konvertibilitas dua arah antara emas dengan mata uang nasional pada rasio yang tetap. Dan yang ketiga, emas dapat diekspor dan diimpor secara bebas. Emas dipilih sebagai standar karena nilai emas yang cenderung lebih stabil dibandingkan dengan logam mulia lainnya, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas mata uang. Namun, emas yang terbatas dapat mengancam persediaan emas di suatu negara, sehingga pada akhirnya sistem ini hanya akan memberikan keuntungan kepada negara penghasil emas semata. Di samping itu, cadangan emas yang terbatas akan sulit mengikuti pertumbuhan ekonomi dunia. Hal inilah yang menyebabkan sistem emas digantikan dengan sistem yang lainnya. Great Depression atau Depresi Hebat adalah kemerosotan ekonomi dunia yang dimulai pada tahun 1929 dan berlangsung hingga sekitar tahun 1939. Itu adalah depresi terpanjang dan paling parah yang pernah dialami oleh dunia barat yang terindustrialisasi, memicu perubahan mendasar pada lembaga-lembaga ekonomi, kebijakan ekonomi makro, dan teori ekonomi. Meskipun berasal dari Amerika Serikat, Great Depression menyebabkan penurunan drastis dalam berbagai output, yaitu pengangguran yang parah dan deflasi akut di hampir setiap negara di dunia. Depresi mempengaruhi hampir setiap negara di dunia. Namun, tanggal dan besarnya penurunan sangat bervariasi di berbagai negara. Pemulihan di seluruh dunia bervariasi. Ekonomi Inggris berhenti menurun segera setelah Inggris meninggalkan standar emas pada 1931
Ekonomi sejumlah negara Amerika Latin mulai menguat pada akhir tahun 1931 dan awal tahun 1932. Jerman dan Jepang mulai pulih pada musim gugur tahun 1932. Kanada dan Amerika Serikat mulai bangkit kembali sekitar 1933. Supaya mencegah kembali terjadinya masalah dan krisis ekonomi selama periode interwar, perwakilan banyak negara melakukan pertemuan di Bretton Woods, Amerika Serikat pada tahun 1944 dan setuju untuk mengadopsi sistem moneter internasional baru yang disebut sistem Bretton Woods. Perjanjian tersebut juga melahirkan organisasi seperti IMF dan Bank Dunia. Tujuan dari IMF adalah mewujudkan dan menegakkan serangkaian aturan yang mengatur kebijakan moneter internasional. Sedangkan tujuan dari Bank Dunia adalah bertanggung jawab atas pendanaan proyek-proyek pengembangan dan pembangunan di masing-masing negara pemohon kredit dan modal. Sistem Bretton Woods pada dasarnya mewajibkan tiap negara untuk membentuk nilai mata uangnya masing-masing terhadap dolar Amerika Serikat, yang sepenuhnya dapat dikonversi ke emas. Banyak negara mulai menggunakan emas dan valuta asing khususnya US dollar sebagai alat pembayaran internasional karena US dollar menjadi salah satunya mata uang yang dapat dikonversi secara penuh ke emas. Pada akhirnya sistem ini tidak berjalan dengan baik karena US dollar salah satunya mata uang yang menjadi dasar cadangan untuk ditukarkan dengan emas. Akibatnya permintaan US dollar meningkat di banyak negara. Hal ini membuat neraca perdagangan tahun Amerika Serikat mengalami defisit sehingga kepercayaan terhadap US turun yang menyebabkan inflasi dari krisis ekonomi yang berkepanjangan di seluruh dunia. Untuk menggantikan sistem Bretton Woods, pada Januari 1976, anggota IMF bertemu untuk menyetujui peraturan sistem terbaru yang disebut rezim nilai tukar fleksibel. Sistem ini berlaku pada saat persetujuan Jamaika diratifikasi. Terdapat 3 elemen kunci persetujuan Jamaika. Yang pertama, kurs fleksibel dideklarasikan bagi anggota IMF. Yang kedua, emas secara resmi dibebaskan sebagai aset cadangan internasional. Dan yang ketiga, negara non-pengekspor minyak dan negara yang kurang berkembang akan diberikan akses yang lebih besar terhadap dana IMF. Fluktuasi US dollar pada era 1980-an membuat para negara industri besar bersepakat untuk merancang sistem nilai tukar yang lebih stabil dalam skala yang lebih besar. Pada September 1985, terdapat Plaza Accord, di mana negara G5 berkumpul untuk menyetujui depresiasi US dollar, dan hasilnya berupa Love Accord yang menandai lahirnya sistem mengambang terkendali, di mana negara G7 akan bekerja sama mengintervensi pasar falas untuk mengoreksi nilai mata uang yang dipandang terlalu mahal ataupun terlalu murah. Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada awal Juli 1997 dan berlangsung hampir 2 tahun. Penyebabnya adalah yang pertama, akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 92 hingga 97, sehingga 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta. Yang kedua, kelemahan pada sistem perbankan. Yang ketiga, masalah government termasuk kemampuan pemerintah menangani dan mengatasi krisis yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan. Yang keempat, ketidakpastian politik menghadapi pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada saat itu. Sebagai konsekuensinya, Bank Indonesia pada 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing khususnya dolar Amerika Serikat dan membiarkannya berfluktuasi secara bebas sehingga nilai tukar rupiah kemudian merosot dengan cepat dan tajam dari rata-rata 2.450 per dolar Amerika Serikat pada Juni 97 menjadi 13.513 pada akhir Januari 98. Kemudian berhasil menguat kembali sekitar 8.000 pada awal Mei 99. Karena keadaan itu, inflasi meningkat dan terjadi PHK di mana-mana, maka pada Oktober 98 jumlah keluarga miskin diperkirakan meningkat menjadi 7,5 juta jiwa.